Selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara, dalam pemrograman berorientasi objek. Pada materi keempat kali ini, kita akan membahas tentang struktur percabangan dan seleksi. Sebelum saya melanjutkan pada materi, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pokok bahasan pada materi kali ini adalah pengantar percabangan dan seleksi, struktur percabangan, struktur seleksi, ringkasan, dan latihan mandiri. Pengantar percabangan dan seleksi. Kali ini kita akan membahas tentang percabangan dan seleksi. Perintah percabangan yang dibahas adalah percabangan dengan perintah if, seleksi menggunakan switch. Struktur percabangan. Struktur percabangan yang kita bahas adalah struktur if dan if then else. Perintah if digunakan untuk memberikan syarat pada satu atau sekumpulan pernyataan atau statement. Struktur if seperti pada gambar. Ini adalah struktur if. Jika kondisi ini terpenuhi atau bernilai true, maka nilai statement ini akan dieksekusi. Bila tidak, dia keluar dari blok kondisi tersebut. Blok kondisi if then seperti pada gambar berikut ini. Di sini adalah pemeriksaan kondisi. Jika bernilai true atau benar, maka statement pertama akan dieksekusi. Jika tidak atau bernilai false, maka statement kedua akan dieksekusi. Mari kita lihat lebih lanjut untuk sintak struktur if. Sintak penulisan if pada bahasa pemrograman Java seperti gambar berikut ini. Jika nilai syarat ini terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement dalam blok if tersebut. Jika tidak terpenuhi, maka akan keluar dari blok if. Mari kita lihat dalam studi kasus ini, ada kelas mahasiswa dengan 3 atribut, NIM, nama, dan nilai. NIM dengan tipe data string, nama dengan tipe data string, nilai dengan tipe data integer. Ketiga atribut ini berjangkauan nilai public. Walaupun di sini tidak disebutkan public, namun secara default adalah public. Metodenya adalah keterangan. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka mencetak keterangan lulus. Bagaimana dengan nilai lebih kecil dari 60? Karena blok ini adalah hanya blok untuk if yang bernilai true, maka pada saat tidak terpenuhi, maka dia keluar dari blok tersebut. Nah, apabila kelas sudah kita ciptakan, maka kita akan menciptakan objek. Nama kelas kita adalah CLS mahasiswa. Nama objek kita adalah mahasiswa. Sama dengan new, nama kelas kita adalah CLS mahasiswa. Masing-masing atribut yang ada di kelas, kita masukkan nilai lewat keyboard. NIM, nama, nilai. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan nilai. Jika nilai yang diperiksa lebih besar sama dengan 60, bernilai true, maka akan diberi keterangan lulus. Kalau lebih kecil dari 60, maka keluar dari blok if tersebut. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Inputkan NIM, bebas, terserah. Inputkan nama, juga bebas, terserah. Inputkan nilai, bebas, terserah. Kalau nilainya lebih besar dari 60 atau sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Bila nilainya lebih kecil dari 60, maka dia akan keluar dari blok if. Kita lihat struktur if then else. Perintah if then else, jika syarat terpenuhi, maka pernyataan dalam if dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka perintah dalam else akan dieksekusi. Sintaknya perhatikan. Jika syarat terpenuhi, maka blok statement ini akan dikerjakan.
Bila tidak, maka blok ini akan dikerjakan. Contoh, misalkan ada kelas mahasiswa dengan 3 atribut, seperti contoh tadi, dengan metodenya adalah bernama keterangan. Jika nilai lebih besar dari 60, maka dia lulus. Kalau lebih kecil dari 60, maka blok ini akan dikerjakan. Bloknya di dalam else, yaitu tidak lulus. Ini untuk kondisi bernilai true atau terpenuhi syarat daripada if-nya. Ini adalah bernilai false yang tidak terpenuhi nilai syarat dalam if ini. Maka kita buat di main program, kita ciptakan objek CLS mahasiswa, mahasiswa sama dengan new CLS mahasiswa. Masing-masing atributnya kita beri nilai, yaitu name, nama, nilai. Maka metode untuk keterangan dipanggil. Jika terpenuhi syarat nilai yang di dalam blok lebih besar sama dengan 60, maka diberi keterangan lulus. Jika tidak, tidak lulus. Misalkan name terserah, bebas dimasukkan, nama juga bebas, nilai bebas. Nilai ini akan diperiksa oleh blok if. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Bila tidak, dia tidak lulus. Nah, struktur if dalam if atau sering juga disebut sebagai nested if. Perintah if di dalam if yang dikenal dengan nested if atau juga disebut dengan if bersarang. Mari kita lihat bentuk diagramnya. Jika kondisi ini terpenuhi atau bernilai true, maka statement yang pertama dikerjakan. Bila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan memeriksa kondisi lainnya. Apabila terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi blok statement yang kedua. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan memeriksa blok statement yang lain lagi. Terus seperti itu. Mari kita lihat dalam contoh program. Sebelum kita lihat dalam contoh program, kita lihat dulu sintak if di dalam if. Sintaknya seperti ini. Jika syarat terpenuhi, maka blok di dalam ini dikerjakan. Bila tidak, maka dia akan pergi ke blok yang lainnya. Kemudian dia akan meriksa apakah blok ini terpenuhi syaratnya. Jika iya, mengeksekusi di dalam blok yang ini. Jika tidak, maka dia akan pergi ke blok yang lainnya. Jika terpenuhi, maka dia akan eksekusi statement yang ada dalam blok ini. Bila tidak, maka dia akan pergi ke blok berikutnya. Nah, mari kita lihat implementasinya dalam program. Kita buat kelas dengan nama kelas mahasiswa dengan atributnya name, nama, nilai. Metodenya adalah kita mencari keterangan apakah lebih besar sama dengan 80. Jika terpenuhi, maka nilainya A. Kalau tidak, maka dia akan meriksa lagi else. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka nilainya adalah B. Kalau tidak terpenuhi, maka periksa lagi else. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka nilainya adalah C. Bila tidak terpenuhi, maka else. Periksa lagi nilainya lebih besar sama dengan 20. Kalau terpenuhi, maka nilainya adalah D. Kalau tidak, nilainya adalah E. Setelah kita selesai membuat kelas, maka kita instansiasi kelas menjadi objek. Ini kelas mahasiswa, kita jadikan objek, maka CLS mahasiswa, mahasiswa sama dengan new CLS mahasiswa. Atribut name dientrikan nilainya dari keyboard, atribut nama dientrikan nilainya dari keyboard, atribut nilai dientrikan dari keyboard. Maka metodenya akan memeriksa dari nilai yang dimasukkan tersebut yang mana memenuhi syarat berdasarkan blok if di dalam if. Misalkan diinputkan name-nya bebas, namanya juga bebas, nilainya juga bebas. Apabila nilai lebih besar sama dengan 80, maka mendapatkan nilai adalah A. Nah, kurang lebih seperti itu blok di dalam if di dalam if. Kita lanjutkan pada struktur seleksi.
Perintah seleksi digunakan untuk menyelesaikan dari kumpulan nilai yang memenuhi syarat. Seleksi juga dapat digunakan untuk menggantikan nested if. Jadi if dalam if yang terlalu dalam masuknya, maka dapat digantikan dengan menggunakan perintah seleksi. Kita lihat strukturnya seperti gambar ini. Ini adalah ekspresi. Maka case pertama, jika terpenuhi, maka dieksekusi statement ini. Jika tidak, maka ada case yang lainnya diperiksa. Jika terpenuhi, maka dia mengeksekusi statement kedua. Kalau tidak, terus seperti itu sampai case ke N. Kita lihat contoh programnya. Sebelum kita lanjut pada contoh program, kita lihat dulu sintaknya. Sintak menggunakan perintah seleksi di dalam Java, kita menggunakan switch. Maka switch syarat case nilainya apa? Apabila terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement di blok ini. Jika tidak, dia akan menyeleksi lagi nilainya yang lain. Apakah terpenuhi? Kalau terpenuhi, dia mengeksekusi blok ini. Jika tidak, maka dia akan memeriksa blok yang lainnya. Nah, itu sintaknya. Mari kita lihat contoh programnya. Misalkan kita akan menghitung atau mencari nama hari berdasarkan nilai yang dimasukkan dari keyboard. Misalkan hari Senin memiliki kode nilai 0, hari Selasa 1, hari Rabu 2, dan seterusnya. Maka kita ciptakan metode. Untuk menghitung ini di dalam metode. Nah, kita buat kelas dulu. Public class, nama kelasnya adalah CLS hari. Kode harinya disimpan dengan kode hari. Misalkan tipe datanya integer. Maka switch kode hari, apakah bernilai 0 hasil seleksinya? Jika ya, maka mencetak keterangan hari Senin. Kalau tidak, maka dia akan menyeleksi lagi nilai yang lainnya. Kalau satu nilainya, maka harinya adalah Selasa. Kalau tidak, dia menyeleksi yang lain lagi. Kalau dua nilainya, maka Rabu. Kalau 3, Kamis. Kalau tidak terpenuhi ini, maka menyeleksi yang lain lagi. Terus seperti itu. Nah, ini disebut dengan seleksi. Sehingga di main program, seperti biasa kita ciptakan objek dari kelas kita. Kelas kita bernama CLS hari. Nama objeknya adalah hari. Sama dengan new CLS hari. Maka kita masukkan nilainya, kode harinya dari keyboard. Kode hari misalkan 1, maka harinya adalah Selasa. Kalau 0, misalkan adalah Senin. Nah, dalam contoh ini dimasukkan 2, maka harinya adalah Rabu. Catatan. Penggunaan if di dalam if yang terlalu dalam, artinya if-nya terlalu ke dalam bertingkatnya if dalam if, tidak terpenuhi lagi if terus seperti itu, dapat digantikan dengan perintah seleksi. Di sini ringkasan kita. Pernyataan if digunakan untuk menyelesaikan kondisi percabangan, sedangkan perintah switch digunakan untuk menyelesaikan nilai yang memenuhi syarat untuk diseleksi. Bila perintah if terlalu masuk ke dalam if terlalu dalam, maka dapat mempengaruhi kecepatan proses. Untuk itu dapat diganti dengan perintah seleksi atau switch. Nah, kita lanjut pada latihan mandiri. Tak indah rasanya bila tidak ada latihan mandiri, seperti sayur tanpa garam. Perhatikan kelas diagram berikut ini. Di sini ada kelas bernama CLS pegawai dengan atributnya ID penyewa, string nama, string alamat, string nomor KTP, string nomor telepon, string jenis kelamin, string nomor plat kendaraan, string lama sewa, integer, biaya sewa, integer. Semua atribut ini berjangkauan nilai private. Metodenya adalah total sewa, potongan harga, PPN, dan harus bayar. Total bayar adalah lama sewa dikali biaya sewa.
potongan harga, jika lama sewa lebih besar sama dengan 7 hari, maka dapat potongan 5%. Jika lama sewa lebih besar sama dengan 5 hari, maka potongan harga 3%. Jika lama sewa lebih besar sama dengan 3 hari, maka potongan harga 2% dari total sewa. Jika lama sewa lebih kecil sama dengan 2 hari, maka 0. PPN sebesar 2% dari total sewa. Harus bayar adalah total sewa dikurangi potongan harga ditambah PPN. Nah, silakan dibuat programnya. Dan program latihan kedua adalah buat program dengan konsep berorientasi objek untuk menghitung nilai diskriminan persamaan kuadrat. Misalkan persamaan kuadrat kita adalah A, B, C untuk mencari nilai diskriminan, yaitu persamaannya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Diskriminan sama dengan D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jika nilai D atau diskriminan lebih besar dari 0, maka mempunyai dua akar real berlainan. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka mempunyai dua akar kembar atau akarnya sama. Jika nilai diskriminan lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar real. Nah, sepintas algoritmanya seperti ini. D sama dengan, atau D ini adalah diskriminan, sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jika nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka X1-nya sama dengan min B ditambah akar D dibagi 2 kali A. X2 sama dengan min B kurang akar D dibagi 2 kali A. Maka cetak nilai X1-nya berapa, cetak nilai X2-nya berapa. Jika diskriminan sama dengan 0, maka X1 sama dengan min B dibagi 2 kali A. Karena akarnya kembar, maka X2-nya diisi dengan X1. Maka cetak X1 dan cetak X2. Jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka R sama dengan min B dibagi 2 kali A. I sama dengan akar, kemudian diskriminan dibagi 2 kali A. Maka X1 sama dengan nilai R-nya ditambah I-nya adalah variabel untuk yang mengerjakan ini. Nah, kemudian X2-nya adalah R dengan tandanya adalah, kalau yang X1-nya adalah positif, sedangkan X2-nya adalah minus R kurang ya I. Jadi ada dua nilai yang dicetak, nilai R dan nilai I. Di sini juga nilai R dan dengan nilai I-nya, tetapi bersifat di sini positif, di sini adalah negatif. Silahkan buat programnya. Ini latihan mandiri ketiga. Buat sebuah program dengan konsep berorientasi objek dengan studi kasusnya bebas, dengan menggunakan minimal 8 atribut dan menggunakan minimal 4 metode. Terima kasih. Bahasan materi keempat berakhir. Sampai jumpa pada materi kelima. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya Igusti Ngurah Suryantara. Sampai berjumpa di materi